Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut di antaranya. Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih
mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan Sabung Ayam, Kapolsek Osianto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi Sabung Ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi Sabung Ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi Sabung Ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Pelto Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi Sabung Ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Pelto Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi Sabung Ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Pelto Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi Sabung Ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi Sabung Ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi Sabung Ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Pelto Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang Sabung Ayam, Pelto Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan
hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada dua oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Osianto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian
Terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada dua oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Wusyanto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun @satria 6 beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI diduga mengelola lokasi menyebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya,
Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka.
Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap
pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis, dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik
Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir.
Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka.
Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui bertemu Tribunars. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendak Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribunars ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Posramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari kepolisian. Fakta baru sebelum insiden Kapolsek Lusianto dan baik. Keduanya keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar.
Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari.
Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain.
sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya
Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria
6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk
kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Kusyanto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya Tribuners ya, sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih
mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan Sabung Ayam, Kapolsek Wusyanto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi Sabung Ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi Sabung Ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi Sabung Ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi Sabung Ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi Sabung Ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi Sabung Ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi Sabung Ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi Sabung Ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang Sabung Ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari
perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Kusyanto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak
terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Kusyanto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribunars. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto.
Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Wusyanto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Pelto Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Pelto Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Pelto Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya,
Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Posramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada dua oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka.
Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap
pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis, dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik,
Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang
Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka.
Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar,
Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari.
Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain.
sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya
Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria
6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk
kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan Sabung Ayam, Kapolsek Osianto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi Sabung Ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi Sabung Ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi Sabung Ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi Sabung Ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi Sabung Ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi Sabung Ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi Sabung Ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi Sabung Ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang Sabung Ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian Sabung Ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih
mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan Sabung Ayam, Kapolsek Wosianto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari
perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Musianto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Pelto Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Pelto Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Pelto Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Pelto Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Pelto Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak
terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada dua oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Kusyanto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto.
Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada dua oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Kusyanto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya,
Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Posramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada dua oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka.
Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap
pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis, dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik
Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang
Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir.
Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Posramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka.
Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Posramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar.
Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari.
Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain.
sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya
Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria
6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk
kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Wosianto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Pelto Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Pelto Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Pelto Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Pelto Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Pelto Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih
mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan Sabung Ayam, Kapolsek Wusyanto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi Sabung Ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi Sabung Ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi Sabung Ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Pelto Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi Sabung Ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Pelto Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi Sabung Ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Pelto Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi Sabung Ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi Sabung Ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi Sabung Ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Pelto Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang Sabung Ayam, Pelto Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari
perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Wusyanto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak
terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Osianto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Pelto Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Pelto Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Pelto Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Pelto Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Pelto Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto.
Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Kusyanto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Pelto Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Pelto Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Pelto Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya,
Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Posramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada dua oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka.
Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap
Pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik
Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir.
Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka.
Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar,
Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari.
Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain.
sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya
Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria
6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk
kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan Sabung Ayam, Kapolsek Osianto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi Sabung Ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi Sabung Ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi Sabung Ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi Sabung Ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi Sabung Ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi Sabung Ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi Sabung Ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi Sabung Ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang Sabung Ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian Sabung Ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih
mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan Sabung Ayam, Kapolsek Wusyanto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari
perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Wosianto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak
terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada dua oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Kusyanto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Pelto Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Pelto Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Pelto Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Pelto Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Pelto Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto.
Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada dua oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Kusyanto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya,
Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada dua oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka.
Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap
pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis, dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik
Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang
Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Posramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir.
Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Posramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka.
Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar.
Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari.
Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain.
sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya
Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria
6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk
kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Osianto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Pelto Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Pelto Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Pelto Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Pelto Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Pelto Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih
mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan Sabung Ayam, Kapolsek Wosianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi Sabung Ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi Sabung Ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi Sabung Ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi Sabung Ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi Sabung Ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi Sabung Ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi Sabung Ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi Sabung Ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang Sabung Ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari
perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Wusyanto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak
terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Kusyanto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto.
Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Osianto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Acun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Pelto Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Pelto Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Pelto Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya,
Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Posramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada dua oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka.
Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Posramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap
pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis, dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik
Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang
Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka.
Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar,
Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari.
Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain.
sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya
Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria
6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk
kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan Sabung Ayam, Kapolsek Osianto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi Sabung Ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi Sabung Ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi Sabung Ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi Sabung Ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi Sabung Ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi Sabung Ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi Sabung Ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya Tribuners ya, sehingga informasi soal judi Sabung Ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang Sabung Ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian Sabung Ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih
mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan Sabung Ayam, Kapolsek Wusyanto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari
perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Wusyanto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Pelto Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Pelto Lubis ini diketahui berteman baik Tribunars. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Pelto Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Pelto Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Pelto Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak
terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Kusyanto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto.
Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada dua oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Kusyanto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya,
Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada dua oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka.
Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap
pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis, dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik
Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang
Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir.
Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Posramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka.
Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Posramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar.
Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut.
sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari.
Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya
Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria
6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk
kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Osianto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Pelto Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Pelto Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Pelto Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Pelto Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Pelto Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih
mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan Sabung Ayam, Kapolsek Kusyanto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi Sabung Ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi Sabung Ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi Sabung Ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi Sabung Ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi Sabung Ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi Sabung Ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi Sabung Ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya Tribuners ya, sehingga informasi soal judi Sabung Ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang Sabung Ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari
perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Osianto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak
terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Osianto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto.
Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Osianto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Pelto Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Pelto Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Pelto Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya
Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Posramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka.
Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap
pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis, dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik
Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang
Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka.
Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar,
Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari.
Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribunars. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribunars ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain.
sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya
Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria
6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk
kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan Sabung Ayam, Kapolsek Wusyanto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi Sabung Ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi Sabung Ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi Sabung Ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi Sabung Ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi Sabung Ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi Sabung Ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi Sabung Ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi Sabung Ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang Sabung Ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian Sabung Ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih
mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan Sabung Ayam, Kapolsek Kusyanto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi Sabung Ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi Sabung Ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi Sabung Ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Pelto Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi Sabung Ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Pelto Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi Sabung Ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Pelto Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi Sabung Ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi Sabung Ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi Sabung Ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Pelto Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi Sabung Ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang Sabung Ayam, Pelto Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari
perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Wusyanto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribunars. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribunars ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak
terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Kusyanto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto.
Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada dua oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Kusyanto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Pelto Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Pelto Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Pelto Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya,
Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Posramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain dua anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada dua oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka.
Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik, Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap
pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis, dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapedam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik
Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang
Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir.
Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribunars. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka.
Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Posramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Posramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar.
Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain, sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari.
Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain,
sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya
Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Lusianto dan Peltu Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria
6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Peltu Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Peltu Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Peltu Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Yogi, setiap ada jadwal gelanggang sabung ayam, Peltu Lubis ini juga selalu memberitahukan kepada Lusianto. Kemudian terkait mengapa ada penembakan tersebut, Tribuners, inilah yang sedang didalami oleh pihak terkait. Kapendam Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra mengatakan beberapa waktu belakangan sebelum insiden penembakan, hubungan antara pimpinan Polsek dan pejabat Pos Ramil ini diketahui memburuk. Nah, apa pemicunya? Berdasarkan informasi, jadi ada bagian yang memang sedang diselidiki ya untuk mendapatkan hasil investigasi soal renggangnya hubungan antara korban dan juga terduga pelaku. Menurut Eko sendiri bahwa kedua pihak juga selama ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari perjudian sabung ayam ini. Sehingga dalam kasus ini, selain 2 anggota TNI yang diduga pelaku penembakan, Kodam 2 Sriwijaya juga masih mensinyalir ada pelaku lain dari pihak kepolisian. Pihak TNI dalam hal ini Kodam Sriwijaya juga berharap investigasi tidak hanya menyasar pada 2 oknum anggota TNI yang diduga melakukan penembakan, tapi juga kepada semua pelaku, termasuk
kemungkinan adanya oknum-oknum dari pihak kepolisian. Fakta baru terungkap ternyata sebelum insiden penembakan sabung ayam, Kapolsek Musianto dan Pelto Lubis berteman baik. Keduanya pun diduga saling mendapatkan keuntungan dari judi sabung ayam tersebut. Hal ini bermula dari akun TikTok @satria6_ beredar info yang berisikan soal insiden 3 polisi yang tewas tertembak imbas jatah setoran. Dikutip dari Kompas.com, disebutkan beberapa hal dalam video tersebut, di antaranya Polsek Negara Batin diduga sudah diberi jatah setoran judi sabung ayam 1 juta per harinya. Selain itu ada tambahan uang bensin, uang rokok, dan lain-lain sehingga total setoran mencapai 2,5 juta per hari. Namun mereka diduga meminta setoran ditambah menjadi 20 juta rupiah per hari. Anggota TNI yang diduga mengelola lokasi judi sabung ayam tidak mampu menyanggupi permintaan tersebut, sehingga Kapolsek disebutkan mengancam akan membawa pasukannya menggerebek lokasi perjudian tersebut. Ternyata hal itu pun sudah diketahui oleh Kepala Penerangan Kodam atau Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar. Ia pun menyebutkan hubungan Kapolsek Negara Batin, Ajun Komisaris Anuberta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin, Pelto Lubis sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi sabung ayam di wilayah mereka. Menurut Eko, keduanya sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi itu sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1 tahun terakhir. Ada sejumlah fakta baru dalam kasus 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam di Waikanan, begitu ya, yang kemudian terungkap bahwa memang Kapolsek Ibtu Lusianto dan juga sang oknum TNI yang melakukan penembakan yaitu Pelto Lubis ini diketahui berteman baik Tribuners. Keduanya juga diketahui kerap bertukar informasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Penerangan atau Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. 3 anggota polisi yang gugur setelah penembakan dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan ini diketahui meninggal dunia karena ditembak oleh 2 oknum anggota TNI. Kolonel Infantri Eko Syahputra ini mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui isu ini dari sejumlah unggahan di media sosial. Dari keterangan Kolonel Eko sendiri, berdasarkan pemeriksaan terhadap pembantu Letnan 1 atau Pelto Lubis dan juga Kopka Basar Syah, 2 tentara yang diduga melakukan penembakan ini diakui terdapat kontrak atau kesepakatan dengan pihak Polsek terkait judi sabung ayam di daerah tersebut. Yang artinya antara sang Kapolsek dan juga kedua oknum pelaku ini memang saling mengenal ya, Tribuners ya. Menurut Eko, keduanya juga sama-sama mengetahui adanya tren judi sabung ayam di wilayah mereka. Apalagi kegiatan judi ini sudah berjalan dalam waktu yang relatif lama, yaitu kurang lebih 1 tahun terakhir. Judi sabung ayam ini diketahui memiliki daya tarik yang tinggi karena memang nilai profitnya yang cukup menggiurkan ya, Tribuners ya. Sehingga informasi soal judi sabung ayam ini juga pasti sudah sampai ke Polsek dan tidak mungkin ada profit yang diambil begitu. Dari keterangan Eko juga diperkuat dengan pernyataan Asisten Intelijen Kasdam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Yogi Muhamanto, yang mana beliau menuturkan hubungan antara Kapolsek Negara Batin Ajun Komisaris Anumerta Lusianto dan Komandan Pos Ramil Negara Batin Pelto Lubis ini sangat baik dan sama-sama mengetahui ada judi